Ya, kali ini kita akan membahas penyelesaian dari persamaan Schrödinger untuk kasus partikel dalam kotak satu dimensi. Nah, jadi misalkan terdapat sebuah partikel yang berada di dalam sebuah kotak di sini, yang mana di sekitarnya, yaitu di X lebih dari L, itu potensialnya tak hingga, dan begitu pula di X kurang dari 0 potensialnya tak hingga. Jadi partikel itu hanya mungkin ada di sini gitu. Jadi kita bisa bagi 3 daerah, yaitu daerah 1 yang di sini, bisa ada daerah 2 di sini, dan daerah 3 di sini. Nah, kita tinjau bersama Schrödinger, dan kita tahu bahwa partikel hanya mungkin ada di daerah sini, karena nggak mungkin partikel bisa menembus dinding yang potensialnya tak hingga gitu. Jadi nggak mungkin menembus tak hingga. Jadi kita hanya meninjau bahwa partikel ada di besi. Jadi yang di titik lainnya dia haruslah 0. Karena sifat kita sebelumnya kalau fungsi gelombang itu dia harus kontinu, berarti di batas-batas ini dia harus sama dengan 0. Jadi ini juga terkait di batas. Nah, jadi kita tinjau di daerah 2, itu berarti potensialnya 0 gitu kan, sehingga kita akan mendapatkan perumusan bahwa minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat besi per dx kuadrat dia adalah E besi. Kita pindahkan dan kita akan mendapatkan perumusan ini, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri semua dan kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, karena H bar dan M ini tidak mungkin negatif, sedangkan E itu mungkin boleh negatif, jadi dia diperbolehkan. Maka 2M E per H bar kuadrat bisa positif jika E positif dan negatif jika E negatif. Sekarang kita tinjau kalau E negatif. Jadi kita mendapatkan perumusan seperti ini. Karena E boleh negatif, kita pindahkan tanda negatifnya di depan dan ini kita ganti dengan mutlaknya. Jadi E yang di sini itu harus positif. Nah, kita misalkan bahwa K kuadrat dia adalah 2M mutlak E per H bar kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan perumusan seperti ini, yang mana perumusan seperti ini persamaan diferensial ini solusinya adalah fungsi hiperbolik sin ditambah cos hiperbolik atau fungsi eksponensial. Nah, kita tahu kalau di kasus partikel dalam kotak tak hingga, kita memiliki batas bahwa besi di 0 itu dia harus 0 dan besi di L dia haruslah 0. Tapi kita nggak punya nilai sin, hiperbolik, cos hiperbolik maupun eksponensial. Itu di 0 itu nggak 0. Jadi kan sin hiperbolik kan sin hiperbolik dan cos hiperbolik itu kan kombinasi dari E pangkatnya, eksponensial. Di E pangkat 0 itu kan dia adalah 1 gitu. Nah, begitu pula di L. Di L dia nggak bernilai. E pangkat KL itu ada nilainya dan E pangkat minus KL itu ada nilainya juga. Begitu pula sin hiperbolik dan cos hiperbolik tidak lain adalah kombinasi dari E dan E pangkat minus ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin kalau nilai energi E itu bernilai negatif, sehingga E pasti positif. Nah, jadi jika E positif, kita akan mendapatkan perumusan seperti ini, dan kita misalkan yang disuruh ini dia adalah K kuadrat, yaitu 2ME per H bar kuadrat, kita akan mendapatkan bentuk persamaan diferensial seperti ini. Persamaan diferensial ini memiliki solusi berupa sin cos atau eksponensial yang imajiner gitu kan. Jadi eksponensial imajiner kan ya tidak lain dibangun dari sin dan cos. Nah, jadi dengan meninjau syarat batas bahwa di 0 besinya dia harus sama dengan 0 dan di L besinya juga harus sama dengan L, harus sama dengan 0. Dan kita ambil untuk menyelesaikan syarat batas ini dengan menggunakan eksponensial imajiner itu akan sangat menyulitkan, karena ya eksponensial imajiner itu dia adalah kombinasi dari sin dan cos, sehingga kita bisa jabarkan CEIKX dan DE
minus IKX dalam sin dan cos, sehingga kita ambil solusi yang A sin KX ditambah B cos KX. Kita ambil solusi trigonometri. Nah, dalam kasus khusus pada batas kiri gitu kan, pada 0, sin 0 itu ternyata 0, tapi cos 0 itu kan bernilai 1, sehingga kita bisa menyimpulkan cos itu bukan jawaban karena dia nggak memenuhi syarat batas kiri, sehingga suku B nya ini yang harus sama dengan 0. Nah, kalau kemudian kita akan mendapatkan solusi yang berupa sin aja. Nah, kalau di L, sin KL itu harus sama dengan 0. Sin KL yang sama dengan 0, maka X nya, misalkan sin X adalah 0, jadi X itu boleh bernilai 0, Pi, 2Pi, 3Pi, dan seterusnya. Atau dapat ditulis bahwa X dia adalah NP, dengan N adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga KL ini dia harus sama dengan NP biar syarat batasnya terpenuhi, atau K-nya dia harus sama dengan NP per L. Nah, kita dapatkan fungsi gelombang yang bergantung pada nilai N, bilangan N, dia adalah A sin NP per LX gitu. Jadi NP per L ini dia adalah nilai K yang dibolehkan. Nah, jadi kita mendefinisikan bahwa K kuadrat dia adalah 2ME per H bar kuadrat. Jadi kita akan memiliki bentuk seperti ini, dan kita akan dapatkan E yang bergantung pada bilangan N sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2ML kuadrat, sehingga energi partikel dalam kotak itu terkuantisasi. Jadi nilai energi ini yang dibolehkan hanya nilai-nilai tertentu, N tertentu, dan N itu harus bilangan bulat. Nggak boleh N ini dia bernilai 1/2 atau 3/4 atau Pi atau berapapun yang enggak bulat. Nah, jadi untuk misalkan fungsi gelombang yang memiliki bilangan M, kita akan memiliki A sin MX per L X gitu, MP per LX. Nah, fungsi gelombang ini dia harus memenuhi sifat ortonormalisasi. Jadi kita sudah membahas sifat-sifat fungsi gelombang di bab sebelumnya. Jadi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga psi n dengan bilangan n konjugat dikalikan dengan psi dengan bilangan m dx, dia adalah fungsi delta nm, di mana fungsi delta nm dia bernilai 1 jika n dia sama dengan m dan 0 jika n tidak sama dengan m. Nah, kita tinjau konjugatnya. Konjugat dari n dia adalah A konjugat. Nah, ini kan dia nggak mengandung suku imajiner, sehingga sin NP per LX itu konjugatnya ya dirinya sendiri, sehingga integral kita akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, karena bagian dari kotak tadi yang di sini kan tak hingga, di sini juga tak hingga, jadi nilai fungsi gelombang itu hanya ada di daerah 0 sampai L aja, sehingga integral kita hanya kita tinjau dari 0 sampai L aja. Nah, sehingga kita misalkan bahwa U dia adalah KX dan BU dia adalah KDX, dan batas-batasnya ketika X sama dengan 0, U nya sama dengan 0 gitu kan, kita masukkan di sini. Dan jika X nya dia sama dengan L, U nya dia adalah KL, sehingga kita akan mendapatkan rumusan integral seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, kita misalkan bahwa sin kuadrat X dia adalah 1 minus cos 2X per 2, sehingga kita substitusikan di sini, yaitu 1 minus cos 2U per 2, kita integralkan, kita dapatkan bentuk seperti ini, dan kita dapatkan bentuk seperti ini, dimana sin 2KL itu kan, dimana K itu kan mengandung NP gitu kan, NP itu kan sinnya dia harus selalu 0, sehingga kita menyisakan bahwa besar dari A kuadrat dia adalah 2 per L, sehingga A nya dia adalah akar 2 per L, sehingga fungsi gelombangnya psi n dia adalah akar 2 per L sin NP per LX. Ini fungsi gelombang yang ternormalisasi gitu. Nah,
Sekarang gimana kalau misalkan kita pindahkan dikit, kita geser batas yang di kiri itu nggak di 0 tapi di minus L, jadi ini tuh dia simetri di tengah-tengah. Nah, jadi kita memiliki syarat batas bahwa besi di minus L itu dia harus sama dengan 0 dan besi di L itu dia harus sama dengan 0. Dan kita akan memiliki solusi yang sama persis kayak tadi, bahwa besi dia telah A sin Kx dan ditambah dengan B cos Kx. Dan ini dia harus memenuhi bahwa ya, kita tahu kalau sin minus X itu kan dia adalah minus sin X gitu kan. Di sin minus KL dia adalah minus sin KL, dan itu dia harus bernilai 0, sehingga KL dia adalah MP gitu. Jadi kita bilangan MP ya. Terus cos KL itu kan, cos KL itu dia sama dengan cos minus KL, jadi cos minus X itu dia sama dengan cos X, dan dia harus bernilai 0 pada batasnya, sehingga KL itu yang bernilai 0 adalah N per 2Pi. Jadi nilai cos itu yang bernilai 0, nilai cos yang bernilai 0 kan di Pi per 2 di sini, di 3Pi per 2, dan muter seterusnya gitu kan. Jadi ada nilai cos yang 0, nggak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan nilai cos sudah tereliminasi karena nggak ada nilai cos di 0, di X sama dengan 0 itu yang bernilai 0. Nah, tapi di sini nggak di 0 tapi di L, dan ada nilai cos yang 0, yaitu harus N per 2Pi. Nah, sehingga kita bisa dapatkan fungsi gelombang kita besi, yaitu A sin NP per Lx ditambah B cos N per 2Pi Lx gitu. Nah, apabila kita ini kan 2M per L, kita kalikan 2 per 2 gitu kan, jadi kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, dan kita ambil 2M itu dia adalah N gitu kan, karena 2M ini dia pasti genap, dan ini kan mengandung 2L yang sama di sini. Nilai 2M ini pasti genap. Dengan demikian, apabila koefisien di depan Pi ini bernilai ganjil, kalau dia ganjil maka cos ini dia akan sama dengan 0. Nah, kalau misalkan koefisien di depan Pi bernilai genap, maka sin sama dengan 0 gitu kan, sehingga kita akan dapatkan solusi dari fungsi gelombang besi yang bergantung pada N, itu dia adalah A sin NP per X jika N genap, dan B cos NP per X per 2 NP per 2 Lx jika N ganjil. Nah, dan dia harus ternormalisasi seperti sebelumnya gitu. Koefisien normalisasinya akan sama, yaitu akar 2 per L. Nah, kita tahu di sebelumnya kalau nilai sin itu kan jika diganti X nya dia akan bernilai negatifnya, sehingga dia akan memiliki paritas ganjil. Kalau nilai cos jika diganti X nya dengan minus X di sini, dia akan tetap bernilai sama, sehingga dia akan memiliki paritas genap gitu.